Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Kembali di pagi hari ini untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat pembuka di pertemuan ini, dengan harapan betapa luasnya Allah memberikan kepada kita kasih dan sayangnya, tiada terbatas, mulai dari urusan jasmani sampai urusan ruhani. Allah tidak hanya mengurus jasmani kita, tapi Allah menyiapkan seperangkat aturan yang akan menyelamatkan ruhani, menyelamatkan seluruhnya. Inilah hikmahnya bahwa kita tuh harus bekerja secara sumuliyah kafah, secara menyeluruh, termasuk untuk diri kita. Jangan semata-mata kita mengurus jasmaninya saja, sementara ruhaninya ditinggalkan. Semua yang ada di orang-orang yang kita sayangi pun harus kita perhatikan, Pak. Jasmaninya kita urus, ruhaninya pun kita jaga. Jadi salah satu peran dari din ini adalah limaslahatil basyari dunyahum wa ukhra, kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dunia akhirat bukan hanya urusan jasmani, wah udah badannya sehat, tapi urusan ruhaninya juga. Sehat itu harus sehat jasmani dan ruhaninya. Sehat wal'afiyah. Sehat yang membawa dan memanfaatkan kesehatannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Insyaallah tataran praktis dalam rangka penghambaan diri kepada Allah itu sudah lengkap dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, ini yang senantiasa dipegang dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang jelas dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua barang, dua perkara, dua hal. Seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, gak bakal tersesat abadan. Inilah garansi yang diberikan oleh Rasul. Kalau kamu berpegang kepadanya, maka untuk mewujudkan perdamaian dunia, jangan ada kezaliman, jangan ada penjajahan. Salah satunya itu dengan konsep Islam. Kenapa? Karena dari awal pernah saya sampaikan bagaimana Rasulullah hadir itu membawa konsep kemerdekaan. Kalau manusia masing-masing merdeka, mengenal dengan hak asasinya yang dalam Islam, itu insya Allah kehidupannya itu harmonis. Jadi kalau dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Mujadalah itu jelas bagaimana. Kalau sekarang kan yang lagi viral itu kasus-kasus bully, ya kan, anak-anak gitu. Padahal bukan hanya anak-anak, Pak, pembulian itu juga menghinakan, merendahkan. Itu kan la yashar qaumun an qaum. Jangan kalian menghinakan satu dengan yang lain. Nah, itu bullyingnya itu di situ.
munculnya penjajahan, munculnya kezoliman itu karena merasa dirinya lebih dari yang lain, yang pada akhirnya dia merasa dia lebih baik dari yang lain dan berhak untuk melakukan penghinaan. Hari ini yang terjadi pada kasusnya Palestina itu karena merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya berhak untuk menghanguskan orang lain. Padahal dalam konsep Islam, silakan. Jangan ada kepemilikan orang lain yang direbut secara batil. Kan begitu. Jangan kemudian kalian makan, ya, jangan kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil. Makan, merebut, memindahkan hak dengan cara yang batil tidak sah. Maka kemudian itu kan nggak boleh. Nah, ini terjadi pada saudara-saudara kita, ya, pada saudara-saudara kita, dan ini secara global, secara menyeluruh, bagaimana kemudian terus disudutkan. Maka dalam keadaan yang sedang memanas hari ini, uluran-uluran dan bantuan doa-doa kita itu senantiasa dibutuhkan oleh mereka. Ya, sedikit seperti itu. Jadi terjadinya, kalau dalam bahasa undang-undang kita itu adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, tidak pantas penjajahan itu harus dihanguskan dari muka bumi ini. Ternyata Rasulullah membuktikan itu. Bagaimana ketika terjadinya kekuasaan Islam dari masa kekuasaan zamannya Rasulullah dilanjut dengan zamannya Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjut dengan zamannya Umayyah, lalu Abbasiyah. Kita bisa membuktikan di situ. Dan kita pun akan membuktikan ketika ajaran ini mulai lepas, ketika mulai yang disebut dengan penyakit Tuhan, cinta dunia dan takut mati itu kemudian ada, maka lihat ketika kalau kita cermati sejarahnya, kenapa kepemimpinan dan pemerintahan Islam ini mulai luntur, mulai turun. Salah satunya akibat bagaimana mental para pemimpin, para khalifah saat itu yang kemudian mulai jauh, kan mulai terpisah. Lihat saja ketika zamannya Rasulullah, zamannya Khulafaur Rasyidin, khalifah itu pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Nanti lari bergeser ke Umayyah, mulai bergeser. Khalifah itu adalah pemimpin pemerintahan, tidak lagi menjadi pemimpin agama. Makin lama makin bergeser. Jadi kemudian terbagi perannya. Nah, akhirnya lama-lama seorang khalifah tidak lagi disyaratkan menjadi seorang ahli agama, yang pada akhirnya udah mulai jauh. Dan kasus-kasus inilah yang kemudian kalau dicermati dan ditelusuri, akhirnya kemudian menghancurkan kekhalifahan itu sendiri. Kan salah satu penyebabnya hancurnya Abbasiyah yang 550 tahun berkuasa apa? Salah satunya kekuatan mental dari para pemimpinnya, yang begitu sudah di puncaknya. Zamannya Harun ar-Rasyid itu sudah di puncak kejayaan Islam, lama-kelamaan mulai menurun. Dan ini kemudian yang terjadi pada saat-saat dimana makin kesini itu makin mundur. Maka kemudian untuk kebangkitannya, untuk membangkitkannya kembali, maka harus kembali ar-ruju' ila Qur'an wa sunnah. Kembali kepada aturan-aturan Quran dan sunnah, aturan-aturan Allah dalam segala hal, bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan apapun. Termasuk bagaimana menjaga kehidupan ini tetap harmonis. Salah satunya kembali kepada Al-Quran. Tidak ada lagi pembulian. Bagaimana kemudian secara umum ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian kan yang paling takwa, bukan karena fisiknya. Supaya tidak lagi ada saling menghinakan satu dengan yang lain. Supaya tidak lagi menjadikan dasar bagi kita untuk dibolehkan yang kita membuli yang lain. Ya, ini hadirin kemudian menanggapi kondisi-kondisi terakhir kali ini. Tentunya orang-orang yang punya kewenangan lebih, tentunya bergerak lebih banyak ketimbang kita yang hanya mampu dengan doa. Mari kita doakan saudara-saudara kita. Kita yang mampu dengan harta, ayo ulurkan hartanya, Pak. Banyak kemudian sekarang lembaga-lembaga donasi yang kemudian mengumpulkan mal, harta, sumbangan, donasi dari para muhsinin untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita.
Atau yang punya dengan yadunnya, dengan kekuasaannya, silakan bergerak dengan kekuasaannya, apa yang bisa menjadikan kita bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ke kajian kita di halaman 52, hadis ke-18. Berbakti kepada kedua orang tua selama tidak membawa kepada kemaksiatan. Ini isinya adalah kurang lebih ada 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Jadi ausani. Jadi sering ada kalimat bukan lagi qala Rasulullah, tapi lebih dimaknai. Ini sih bahasa-bahasa ininya saja. Jadi lebih memaknai, kan begini Pak. Kadang kalau orang dikasih nasihat itu ada yang dibilangnya, aduh, bapak saya ngambek nih. Nah gitu aja, bapak saya ngambek. Ada lagi yang mengartikannya, saya diomelin nih gitu. Ini Rasulullah bersabda, tapi kemudian Abu Darda membahasakannya dengan ausoni Rasulullah. Jadi aku diwasiatkan. Sering ada kalimat-kalimat dalam hadis itu. Baik, kita lihat. Akhbarana Muhammad bin Abdul Aziz, akhbarana Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah al-Basri. Kemudian akhbarana Rashid bin Abu Muhammad an Suhair bin Hausah an Ummu ad-Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'at au huriqat. Kalau dalam versi satu lagi, bukan kuti'at, wa in kuti'ta, wa in kuti'ta au hurriqta. Ya, jadi wala tatrukna sholatal maktubah muta'ammidan. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dimmah. Wala tashrabannal khamra. Jangan minum khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin. Pintu segala kejelekan. Pintu segala dosa itu dari khamr. Wa'ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wala tanaza'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta wala taprir minaz zahfi wa in halakat wa farra ashabuk wa anfik min tulika ala ahlika wa la tarfa asaka an ahlika wa akhfihim billahi azza wa jalla. Rasulullah mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun engkau dipenggal atau dibakar. Kedua, jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, ia terbebas dari perlindungan. Bariat itu lepas tangan, Pak. Ya, jadi berlepas diri. Silakanlah, saya nggak tanggung jawab gitu. Itu namanya bariat. Kemudian ketiga, jangan minum khamar. Karena minum khamr itu pintu dari segala kejahatan. Yang keempat, taatlah kepada kedua orang tuamu sekalipun keduanya menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah karenanya. Nah itu maknanya nanti ada 2. Kalau diterjemahannya seperti itu. Kemudian yang kelima, janganlah membangkang pada pemerintah. Nah ini yang sering jadi dalil. Nggak boleh demo, Pak. Nggak boleh demo. Ini yang sering jadi dalil. Nggak boleh membangkang sama pemerintah.
Pertimbangkanlah bagaimana jika kamu yang jadi pemerintah. Wa in ra'aita anta. Jadi memang penerjemahannya, ya, gaya terjemahnya. Kalau di buku-buku yang Bapak pegang, nanti kita di versi yang lain kita lihat. Keenam, jangan lari dari peperangan walau kamu akan celaka dan teman-temanmu lari. Jadi kalau temannya lari, dia sendiri, ya udah, nggak boleh lari. Kemudian yang ketujuh, carilah nafkah untuk keluargamu selama engkau masih hidup. Wa anfik, ya, wa anfik, infakkanlah. Kedelapan, jangan sekali-kali memukul keluargamu, nggak boleh kasar sama keluarga. Yang terakhir, ringankanlah beban mereka karena Allah. Wa ahfihim billah. Kemudian memberikan keringanan, bagaimana saling meringankan terhadap keluarga. Ini 9 macam yang kemudian diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Darda. Hadirin, yang kemudian tema utamanya yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu masih berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Maka judulnya bakti kepada orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Kalau dalam itu kan disebut la ta'ata fi maksiatil khaliq. Jangan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, sebelumnya kan kita belajar bagaimana para sahabat yang berhijrah tapi kemudian orang tuanya mogok makan. Kemudian ada lagi nanti di depan kalimat ada yang berhijrah tapi orang tuanya, ini juga ada di hadis ke-13. Ketika ada sahabat yang mau berhijrah tapi kemudian dia katakan orang tuanya yabkiyani, mereka menangis. Kata Rasul, irji, baliklah, nggak usah dilanjut. Kenapa? Bikin orang tuanya tersenyum dulu seperti engkau membuat mereka menangis, maka baru engkau hijrah. Nah, nanti pemahamannya seperti apa? Nanti itu di hadis ke-19, tetapi pernah ada di hadis ke-13. Itu ada. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis ini, bakti kepada orang tua bukan dalam kemaksiatan. Ini ada 9 wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Darda. Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an. Ini sangat mafhum, Pak. Kalau kemarin juga kita pernah ada di hadis sebelumnya tentang akbaril kabair, raja-rajanya dosa paling besar di antara dosa besar. Nah, yang pertama itu dosanya adalah dosa syirik. Ini yang kalau dalam bahasa hari ini disebut dengan kemerdekaan akidah. Jadi orang yang syirik itu adalah orang yang jiwa, yang akidahnya itu masih terjajah. Kalau dalam akidahnya masih terjajah, maka jangan diharapkan dalam perilaku-perilaku yang lain itu kemudian akan terbebas. Yang hari ini terjadi karena memang akidahnya rusak, Pak. Kepercayaan, keyakinan terhadap Allah, keyakinannya, kesyirikan, ada hal lain yang kemudian disebutnya syirik. Syirik itu menduakan, menyekutukan, mensyirkan, jadi membagi. Kalau ini kemudian terjadi, jadi maka akan berdampak luar biasa pada perilaku dan hal-hal yang lain. Kenapa dalam ibadah ada riya? Karena memang akidahnya masih belum lurus, masih belum bersih. Pokoknya selama akidahnya masih tercampur dengan yang seperti itu, maka dalam amalan yang lain nggak bisa lurus. Ketika akidahnya sudah betul-betul bersih, maka kemudian kita akan melihat luar biasanya amalan-amalan para sahabat. Kenapa mereka itu sering berlomba dalam beribadah? Kalau ada sahabat yang sampaikan Rasul begini-begini, dikejar tuh, apa sih rahasianya? Ya Rasul, apa sih yang sampai yang sebelumnya kan ada pertanyaan seperti itu. Apa sih amalan yang terbaik? Oh ini, ada lagi ya Rasul, summa ayun. Nanya lagi. Terus kenapa dikejar? Ingin menjadi yang terbaik. Hari ini kalau saya sadari, ya Allah, kalau dalam dunia saya yang merasakan. Yang saya rasakan, kalau dalam urusan dunia kita tuh nggak pernah puas gitu, pingin menjadi yang terbaik. Tetapi kenapa kalau dalam urusan ibadah, kadang-kadang kita tuh modelnya model zaman sekarang ini minimalis gitu. Udahlah, yang penting sholat, ya yang
Yang lain mah tuh rajin begitu. Ini juga ada, udah alhamdulillah. Sholat wajib aja udah alhamdulillah. Sholatnya nggak ke masjid, ini juga alhamdulillah. Yang lain mah nggak sholat, saya mau udah masih sholat di rumah walaupun sendirian. Jadi sering memandangnya kepada yang di bawah. Tapi kalau urusan dunia, di atas selalu ke atas. Kenapa? Ini penyakitnya ada di hati, di akidah. Jadi tidak terlalu diperpanjang tentang ini. Kenapa? Karena memang sudah sebelumnya juga banyak. Al-isyraku billah itu adalah menjadi bagian akbaril kabair. Di antara dosa paling besar, di antara dosa-dosa besar, dan nomor satu itu adalah isyrak, musyrik. Dan inilah misi yang kemudian Rasulullah lakukan, itu adalah menyelamatkan dari segala kesyirikan. Pertama itu akidah. Pertama itu akidah. Karena ini mutlak, Pak. Ini mutlak. Hal pertama yang harus dilakukan, bagaimana kemudian pembersihan mentalnya, akidahnya. Itu kan dari awal-awal dakwah di Mekah itu yang menjadi tema utamanya. Sampai kepada, kalau kita lihat dalam sejarah, sampai kejadian Isra Mi'raj itu adalah puncak bagaimana akidah ini benar-benar dibersihkan. Jadi ketika Rasulullah mengalami Isra Mi'raj, pesan utamanya kan satu. Pesan utamanya satu. Dari sekian tema, dari sekian cerita tentang Isra Mi'raj, ujungnya kalau kita simpulkan itu cuma satu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, udah ada lagi. Inilah kemurnian akidah yang disebut dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ketika, kalau bahasanya yang sering saya sampaikan, ketika Rasulullah ditinggal istri dan pamannya, ketika gelisah dengan segala kondisi yang ada, maka apalagi yang harus engkau menjadi apa? Menjadi keresahan apa? Karena ditinggalkan Abu Thalib mah hamba, gampang. Khadijah itu juga hamba, gampang, dicabutnya juga nggak bakal bertahan lama. Kalau engkau bergantung kepada keduanya, mereka sudah mati, sudah meninggal. Tapi kalau engkau bergantung sama aku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini kan kemurnian yang luar biasa. Kalau kita sudah seperti itu, maka enteng hidupnya. Sama seperti entengnya bagaimana ketika kalau kita berharap sama Allah, maka semuanya akan menjadi mudah dan ringan. Tapi kalau kita senantiasa menggantungkan segala apa yang kita lakukan kepada yang lain selain daripada Allah, maka ribet, Pak. Berat gitu. Segalanya jadi baperan. Kita melakukan ini pinginnya ada gitu yang mengapresiasi, pingin ada yang ya memuji, pingin ada yang bilang wah hebat, ternyata nggak ada gitu. Kan jadi males lah, nggak ada yang muji gitu. Jadi berat, jadi segalanya tuh ditentukan oleh itu. Baik, bahkan dalam kalimat ini disebut wa in kutita au hurrikta. Jadi mempertahankan akidah, mempertahankan ketauhidan itu wa in hurrikta, sampai kalian akan dibakar atau kemudian kalian akan dipenggal, pertahankan itu. Saking pentingnya akidah. Karena kan terjadi banyak kemudian kasus-kasus yang mempertahankan akidah itu harus dibakar, seperti Ibrahim, atau dipenggal. Bagaimana kasusnya orang tuanya Ammar bin Yasir hanya kemudian mempertahankan ahadnya itu. Bilal harus kemudian menghadapi siksaan yang luar biasa karena mempertahankan ketauhidan. Ya kalau kemudian misalkan gara-gara ini kita harus kelaparan, itu tuh bagian dari wa in hurrikta au kutti'ta. Kalau di situ wa in kutti'at au hurriqat. Walaupun harus kemudian dibakar atau dipenggal, walaupun harus mati lah bahasanya. Walaupun harus mati siap. Kenapa? Lebih tinggi kemuliaan akidah ketimbang dengan hal-hal yang lain. Tidak ada artinya lagi, Pak. Ya. Jadi wa in kuti'ta au hurrikta. Kan kalau yang di sini tuh wa in kuti'at au hurriqat. Selama walaupun dipenggal atau dibakar.
Asia harus direbus, siap melakukan itu. Kenapa? Allah lebih utama. Udah ketahuan lah, gitu. Udah pertahankan itu. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan. Pak, kalimatnya kalimat taukid. Nunnya nun taukid. Wala tatrukanna. Jangan sekali-kali meninggalkan. Jangan menganggap enteng meninggalkan sholat wajib. Nah, aduh lagi sibuk, ini hajatan belum selesai, tamu masih banyak. Sholat sampai lewat. Ya. Kan suka ada juga, udah lewat waktunya, saya ketiduran. Kan tidak sampai seperti itu. Muta'ammidan, sengaja lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu ini. Bebas sih Pak, nggak ada yang nggak jadi masalah. Pada saat itu nggak ada masalah. Tapi ini kaitannya dengan mental. Mental untuk kemudian meninggalkan segala sesuatu yang menjadi wajib, bahkan itu diwajibkan maktubah. Kan sejarahnya dalam sholat itu nggak ada kemudian sholat sampai hilang, sampai ditinggalkan. Ya, walau dalam keadaan sakit separah apapun, dengan sampai isyarat saja silakan tunaikan sholat itu. Sampai dalam keadaan perang yang disebut dengan sholat haud, silakan lakukan sholat haud itu dengan teknis yang sudah diajarkan. Dalam perang coba sholat, iya lakukan itu. Dulu kan perangnya perang terbuka, hadapan-hadapan. Yang satu sholat berapa saf, yang satu balik ke depan, udah perang lagi, main pedang, sampai seperti itu. Ini wala tatrukanna sholatal maktubah. Ini kemudian kita yang kemudian tidak dalam perang, tidak dalam keadaan apapun, kemudian begitu berani meninggalkan perang, memang berani meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja. Kenapa? Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dimmah. Kalau kalian berani melakukan itu, ya, kalau kalian berani melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Apa jaminan Allah? Jaminan Allah kan banyak Pak buat kita. Dijaminlah rizkinya, dijamin segala sesuatu. Itu Allah lepaskan. Bariat kata Allah, silakan. Bariat minhu dimmah. Dilepaskan dari jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Maidah kan Allah jelas menjamin kita. Inni ma'akum, kata Allah. Aku akan beserta kalian. Kalau beserta itu ya udah. Mau kemana? Mau safar kemana? Jauh. Lintas provinsi. Ayo, mau ke lintas negara. Misalkan ada orang yang bilang, tenang aja. Aku akan menyertaimu. Menyertai di sini tuh menjamin segala kebutuhannya dan hal-hal yang kemudian dibutuhkan pada saat safar itu. Nah, udah nyaman, aman. Tapi kalau kemudian sudah dicabut jaminan itu, sama ketika Allah, inni ma'akum. Kan ini jaminan Allah kepada orang Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'asna minhum 12 naqiba. 12 naqib itu kata Allah, inni ma'akum. Tapi jaminannya lain aqamtumus shalat. Syaratnya yang pertama, inni ma'akum itu aku menyertai kalian, aku akan bersama kalian itu kalau kalian mendirikan salat. Wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Kalau kalian sholat, kalau kalian mengeluarkan zakat, beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, saling tolong menolong, wa aqradtumullaha qardan hasana, kalian pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dihapuskan dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Itu dijamin, Pak. Tetapi kalau kemudian sekali-kali kalian meninggalkan sholat al-maktubah, fa'inna bari'at minhu dimmah, dicabut jaminan-jaminan itu. Oh, jaminan Allah kan banyak, urusan rizki. Yang sering dicontohkan, coba. Satu hewan beda caranya, tapi kemudian itu rizkinya. Ya. Cicak di dinding, kemudian rizkinya nyamuk yang terbang, padahal cicaknya nggak bisa terbang, tapi kemudian Allah menjamin. Maka
Rizkinya yang nyamperin cicak itu, nyamuknya yang lewat ke situ, maka cicak tinggal makan. Cuma lewat. Nggak harus terbang cicaknya mencari nyamuk, tapi nyamuknya yang lewat depan dia. Allah jamin itu. Cacing di dalam tanah juga dijamin rezekinya oleh Allah. Manusia dijamin rezekinya, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tapi kalau kalian coba-coba meninggalkan salat kami dan dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, jaminan Allah itu dicabut. Kata Rasul. Ya, maka kemudian ini, Bang. Yang ketiga, wala tashrabannal khamra. Jangan sekali-kali minum khamr, sesuatu yang memabukkan. Bahasanya minum, tapi sekarang bentuknya bukan hanya minum, Bang. Bukan hanya minum, tapi berbagai cara yang membuat tadinya waras menjadi tidak waras. Ya. Wala tasrabannal khamra, jangan sekali-kali meminum khamr. Dulu minum khamr, minum yang memabukkan. Sekarang kan ada yang disuntik, ada yang dengan cara diisep. Kreatif Pak emang sekarang. Dari mulai yang paling mahal sampai yang paling murah. Mengerikan dunia anak-anak remaja sekarang. Dulu kita taunya isep aibon, sekarang kan banyak autan gitu jadi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada bekas-bekas yang begitu-begitu, ini makan barang biasa. Itu barang biasa tapi kemudian menjadi media untuk mereka memabukkan. Ya. Dan itu sangat merusak saraf-sarafnya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Fa'innahu miftahu kulli syarr, itu pintu pembuka dari segala syarr, segala kejelekan. Tadinya kan nggak mau melakukan kemaksiatan, tetapi kemudian ketika akalnya hilang, ketika kewarasannya hilang, semua hal yang kemudian menjadi tadinya tidak mau dilakukan, akhirnya terlaksana. Kalau sudah mabuk itu kan udah hilang segala sesuatu. Miftahu kulli syarr, pintu menjadi pintu kunci dari segala keburukan. Keburukan dari ucapan, coba emosinya kemudian jadi tidak terkendali. Kemarin kan baru-baru ini seseorang yang membunuh anak muda, membunuh, apa bahasanya? Kalau bahasa medianya kan pacarnya. Kenapa? Itu tuh nggak lepas dari yang namanya keburukan-keburukan yang pintunya dimulai dengan khamr. Silakan mabuk dan judi. Nah, kalau zaman dulu kan mabuk dan judi. Bang Haji juga, Bang Haji Roma Irama itu mabuknya mabuk dan judi itu kan sepaket, Pak. Mabuk judi kesananya zina. Ya kan paketan. Miftahnya, pintunya itu dari minum. Pintunya itu dari hilangnya kewarasan. Maka jangan sampai kemudian dalam Al-Qur'an juga wala taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan. Jangan kalian mendekati sholat sementara kalian lagi mabuk. Kenapa? Atau nggak nyambung. Itu zaman ketika minuman itu belum diharamkan. Mulai tahap kedua. Tetapi makna yang lain, Bu, Bapak, makna yang lain adalah jangan sampai kita mau sholat tapi kita belum sadar diri kalau kita mau sholat gitu. Emang ada banyak orang yang kemudian mau mendirikan sholat tapi masih nggak sadar, pikirannya masih belum full gitu, masih ngawang-ngawang ini di mana. Makanya itu mengganggu kehusuan itu karena memang dia mabuk gitu sholatnya. Orang sholat mabuk kan semau dia gitu melakukan apapun. Ya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini yang menjadi pintu utama. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Wala tasrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Yang keempat, wa ati walidaika. Nah, ini Pak, ada maknanya yang berbeda. Wa ati walidaika. Taatilah orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma.
Sekalipun orang tua meminta kalian untuk keluar dari duniamu hari ini. Itu kan yang ada dipegang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi dalam makna yang lain, yang buku yang lain, maknanya sebetulnya artinya itu. Jadi maknanya itu, sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh duniamu. Bolehlah kemudian kita tafsirkan dua-duanya. Jadi kalau yang ini tuh disebut, sekalipun orang tua tuh meminta seluruh hartamu diserahkan, seluruh duniamu serahkan, serahkan saja. Kenapa? Karena itu belum bisa menjamin dan menebus kebaikan orang tua. Kan pernah dibahas kemarin ya. Sampai kemudian dia tawaf, dia kemudian menggendong orang tuanya dengan begitu nyaman, orang tua berada dalam pangkuannya. Ketika ditanya, cukup nggak aku ini menebus kebaikanku? Belum. Walau bisa protein wahidah, walaupun dengan satu kali mengeluarkan tenaga untuk melahirkan kamu, itu belum tertebus. Maka ketika orang tua minta antakhruja duniaka, kemudian untuk mengeluarkan duniamu, keluarkan. Tapi kalau dalam buku ini, kalau orang tua itu meminta kalian untuk keluar dari duniamu, maksudnya gini. Sekarang kita berada dalam satu posisi, kita sekarang dalam satu keadaan. Kita lagi merantau, sukses lagi. Dan pernah Pak ya? Tahu-tahu kata orang tua, udah nak, pulang aja. Kamu di kampung aja. Nah itu maknanya yang pertama itu begitu. Jadi ketika orang tua memintamu untuk keluar dari duniamu hari ini, maka lakukanlah. Udah merantau jauh gitu ya, merantau jauh, untuk ketika sedang merantau sukses di perantauan, tiba-tiba dipanggil, udah kamu hidup di kampung aja, besarkan kampung, bina tuh segala macam ilmunya, mudah-mudahan berkah. Udah, jangan dipaksain, balik aja, balik saja, jangan kemudian dipaksain untuk melakukan itu. Maka ini kemudian banyak kemudian setelah ini atau sebelumnya juga ada hadis-hadis yang ketika seseorang mau hijrah tapi kemudian tidak diridhoi oleh orang tuanya, kata Rasul, irji, kamu balik, senyumkan dulu, ada tuma. Jadi buat mereka tersenyum dulu, artinya senyumnya dengan apa? Senyum karena ridho kamu melakukan ini. Jadi jangan coba-coba melakukan sesuatu yang orang tua tidak ridho. Sampai kemudian kita kemana, udah balik. Atau kemudian, oh kamu pindah kerjanya ini, itu. Jadi hal pertama sebelum melakukan apapun yang diminta itu adalah ridho dari orang tuanya. Jadi salah satu syarat ya, sekarang kan lagi terbuka Pak. Salah satu syarat menjadi pasukan khusus elit di Palestina itu luar biasa. Baru kalau buka videonya ya, Izzuddin Al-Qassam itu. Salah satu syaratnya itu adalah orang tuanya harus ridho. Karena itu sama dengan apa yang disebut dengan mewakafkan, memberikan nyawanya. Salah satu syaratnya apa? Satu ridho. Dua, kemudian ada yang lebih menarik lagi, syaratnya itu ada rekomendasi atau surat pernyataan, semacam surat pernyataan dari masjid atau dua masjid atau musola yang menyatakan bahwa dia itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib secara berjamaah selama kurang lebih 30 hari. Jadi ada syarat seperti itu. Jadi menjadi tentara khusus itu syaratnya satu, ridho dari orang tua, yang kemudian juga ada pernyataan dari ada warga, ada jamaah sini mau daftar, misalkan mendaftar sesuatu, syaratnya harus ada pernyataan dari pengurus Masjid Al-Huda yang menyatakan dia tidak pernah absen sholat berjamaah selama dalam kurun waktu tertentu. Apa hubungannya dengan kerjaannya? Karena sholat itu menjadi jaminan bagaimana kemudian baik kalau dilihat etos kerjanya, mental bekerjanya, segala macamnya. Luar biasa. Ya. Nah, kalau ini kemudian yang kaitannya dengan tadi adalah bagaimana ketaatan kecuali orang tua itu menyuruhnya dalam kemaksiatan. Nah, ini kaitan dengan hijrah tadi kan. Jangan kalian, nah dengan dalil itu kita bisa juga kemudian ada sahabat-sahabat yang akhirnya tetap pergi. Kalau kemarin kita cerita tentang Abu Salamah, Ummu Salamah dan anak yang harus terpisah ketika hijrah itu selama setahun,
Abu Salamahnya pergi ke Madinah, Ummu Salamahnya ditahan oleh Bani Mughirah, anaknya kemudian diambil, ditempatkan di tempat yang lain. Selama setahun itu kemudian mereka terpisah. Dan ini harus diterima sebagai konsekuensi perjuangan. Jadi ketika orang tuanya mengatakan dan memberikan sebuah arahan, memberikan perintah dalam kemaksiatan, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Jangan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, kalau ini dalam kemudian ketika diperintahkan antakhruja dunia, kamu mengeluarkan dunia untuk kebaikan dan kemudian dipandang sebagai sebuah kemaslahatan, maka wajib taat. Tetapi kemudian ketika mengeluarkan, udah nggak usah ngaji, nggak usah sholat, wah, tapi rasanya nggak ada kalau orang tua nyuruh begitu ya. Kan ada kasus-kasus yang mu'alaf gitu Pak ya, kemudian dia harus dicegah dan kemudian diberikan berbagai tantangan dalam kehidupan. Nah tapi kalau dalam pengertian lain, ketika disuruh untuk mengeluarkan, silakan. Kan sebelumnya dibahas bagaimana memuliakan orang tua, mengangkat derajatnya, jangan sampai kemudian terhinakan. Orang tua jangan sampai terhinakan. Nah, udah beal. Kemudian selanjutnya, wala tanazi'anna wulatul amr. Jangan membangkang terhadap pemerintahan. Wa in ra'aita annaka anta. Sekalipun engkau melihat annaka anta. Kalau di sini kan, bagaimana kamu rasakan pemimpin itu kamu ketika melakukan itu? Artinya dengan husnudzon kita mengatakan ketika pemimpin itu memberikan sebuah kebijakan, itu dihasilkan dengan pemikiran panjang yang pada akhirnya kebijakan itu diambil walaupun bagi sebagian tidak memuaskan. Tapi yakinlah itu untuk kemaslahatan. Kalau dengan cara husnudzon seperti itu, it's okay. Ya, tidak ada kemudian penentangan. Seperti ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, zamannya pemerintahan yang lain. Karena ada banyak hal ketika di zamannya Utsman terjadi pemberontakan, kan itu diakibatkan dari ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh Umar. Jadi Umar itu kan memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama itu kemudian alhamdulillah lancar. Tapi 6 tahun kedua terjadi krisis ekonomi. Maka kemudian Utsman bin Affan itu banyak mengangkat saudara-saudaranya dari Umayyah, dari Bani Umayyah, yang jadi gubernur, yang jadi ini, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang kemudian jadi gubernur, dengan harapan mereka ikut berjihad bersama Utsman untuk mengeluarkan hartanya dalam untuk memberikannya kepada masyarakat. Tapi ternyata itu dalam cerita yang lain itu banyak yang mengecewakan. Ketika terjadi krisis ekonomi itu tidak lagi kemudian mereka mengeluarkan hartanya. Dan inilah yang membuat ketidakpuasan, yang akhirnya terjadi pemberontakan di zaman Utsman, dan akhirnya Utsman pun harus tewas di tangan para pemberontak. Nah, tapi kalau dikembalikan ke sini, jangan kalian semua tanazi'anna, jangan sekali-kali kalian kemudian melakukan pembangkangan terhadap, ya membangkang jangan, bugot jangan. Tapi bagaimana kemudian masukan dan kritikan ketidakpuasan itu disampaikan. Kalau kemudian ada prosedurnya dengan perwakilan, ada prosedurnya dengan tata cara yang lain, ya silakan sampaikan itu. Tapi jangan kemudian merusak. Sama dalam hal kecil, dalam misalkan hal terkecil dalam ibadah kita, dalam sholat. Ada nggak misalkan kalau imam salah dibetulkan, iya kan itu berjalan prosedur itu. Tapi jangan sampai Bapak kemudian mentang-mentang kemudian merasa dirinya bisa, kemudian akhirnya di tengah sholat imam ditarik, udah kamu mundur, saya gantiin. Kan nggak boleh begitu Pak. Memaksa pemerintahan yang sah kemudian untuk mundur gitu. Wa in ra'aita anta. Dalam terjemahan tadi disebut wa in ra'aita anta. Kamu harus merasakan bagaimana kalau pemimpin itu kamu. Memang mau digituin. Nah gitu. Tetapi dalam versi yang lain itu artinya gini, wa in ra'aita anta, walaupun kamu merasa diri kamu benar. Walaupun merasa diri kamu benar, kamu tetap, karena kamu itu pikirannya pikiran sendiri, sementara pemerintah itu pikiran menyeluruh. Artinya
Ini sudah dirundingkan, ini sudah dirapatkan, ini hasil dari ini segala macam. Ya udah sampaikan lah, kalau tidak puasa sampaikan. Ada kanal, ada jalur-jalurnya yang kemudian bisa menjadi ini sebagai penyampai. Mudah-mudahan dengan cara itu jauh lebih baik karena proses tawasau bil haq wa tawasau bis shawab itu tetap berjalan. Ya hadirin, wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat kamu yang paling benar, bukan paling benar, walaupun apa yang kamu sampaikan itu benar, tapi belum tentu Pak, belum tentu pikiran. Apalagi sekarang kan lagi zamannya tahun politik, ya Allah, ngeser politik itu luar biasa Pak, bahkan cenderung provokatif. Hati-hati, kemarin kita sudah kila wakola itu jangan gampang ngeser sesuatu, karena pikiran-pikiran dan kesimpulan-kesimpulan politik itu satu berat, yang kemudian ketika berbicara tentang ini tuh banyak Pak, ini pertimbangannya begini, ini pertimbangannya begini. Ya apalagi kita umat Islam tetap jangan sampai tetap menjadi korban lah, ya. Yang selanjutnya wala tafrir minaz zahfi, jangan lari dari pertempuran, jangan lari dari tanggung jawab ketika masalah ada di depan, ya. Kalau bahasa hadisnya jangan lari dari pertempuran. Wa in halakta, walaupun engkau siap binasa, walaupun kamu mau binasa, wa farra ashabuk, sementara teman-temanmu lari, teman-temannya lari, engkau mau celaka, aduh mau ikut lari juga. Jadi kisah dari para 50 pemanah di perang Uhud itu kan juga begitu Pak akhirnya. Satu karena ketidaktaatan, kemudian dikembalikan posisinya oleh Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid, akhirnya yang 50 itu ada kocar kacir, tapi kemudian ada juga yang bertahan tetap melawan gitu, dengan kondisi seperti itu. Jadi jangan sampai lari. Kalau dalam tafsiran lainnya, dari segala masalah yang ada dalam diri kita nggak bisa lari dari masalah. Jangan lari dari segala masalah tanggung jawab yang kita hadapi. Lari dari pertempuran itu kan dosa besar. Pernah kita bahas juga di belakang, juga pernah ada dosa, di antara dosa besar itu adalah lari dari pertempuran. Dan dalam dunia kebiasaan budaya orang-orang Arab pada saat itu, mereka kalau suaminya lari dari pertempuran itu malah ditimpukin, ya, malah diawas ya. Jadi sebuah aib gitu kalau suaminya lari dari pertempuran. Maka istri-istri yang suaminya berperang mereka selalu ikut. Banyak yang ikut, banyak yang ikut di belakangnya. Untuk apa? Satu, memberikan dukungan buat suaminya yang sedang berperang. Yang kedua, menjaga. Kalau suaminya lari dari balik badan gitu, lari, wah udah dari belakang itu habis juga, dari depan habis, dari belakang juga habis juga Pak sama istri-istrinya. Itu untuk menunjukkan tuh, ternyata ibu-ibu tuh luar biasa Pak. Ya, wala tafirru minaz zahfi, kemudian wa in halakta wa farra ashabuk. Yang selanjutnya wa anfik min tulika ala ahlika. Infakan, keluarkan, berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Yang ketujuh, carilah nafkah untuk keluargamu selama engkau masih hidup, min tulik. Jadi memahami tulik, selama tulika itu sepanjang, kan tulun itu artinya panjang. Selama sepanjang hidupmu berikan nafkah itu semampumu. Nah ini wasiat yang ketujuh ini memberikan gambaran kewajiban kita memberikan nafkah kepada keluarga sepanjang kita mampu. Artinya apa yang kita mampu kita berikan. Jangan terjadi dusta di antara keduanya. Yang ini diberikan, ya ada biasalah dalam itu. Tetapi juga jangan memaksakan diri, jangan menuntut lebih, jangan menuntut di luar kemampuannya. Karena bahaya kalau seseorang perempuan atau pasangannya menuntut lebih dari apa yang tidak mampu. Akhirnya terjadi hal-hal yang terjadinya kejahatan, terjadinya pencurian, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena tuntutan-tuntutan yang lebih yang tidak mampu diberikan. Akhirnya tidak lagi dengan cara yang halal. Kemudian wala tarfa asoka an ahlika. Jangan mengangkat suara kepada keluargamu.
Itu arti asalnya. Tapi di sini kemudian diartikan jangan berbuat kasar. Kalau dalam Al-Quran kan la tarfa'u aswatakum, jangan mengangkat suara, jangan berlaku kasar, jangan kemudian berlaku tidak sopan. Itu makna ininya, Pak. Makna asalnya. Kalau begitu kan banyak yang nanti jadi sama seperti la tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Turun ayat itu seorang sahabat nangis, Pak. Kenapa engkau nangis, kata Rasul? Ya Rasul, aku kan yang senantiasa jalan di depanmu. Kata Rasul, maksudnya bukan itu. La tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, jangan merasa lebih pintar dari Allah dan Rasul, menentukan satu aturan, menentukan satu hukum, tidak seperti apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau menurut saya sih kayaknya begini, walaupun berbeda. Nah, jangan beda. La tuqaddimu. Sama la tarfa'u aswatakum, mana jangan berbuat kasar. Karena ada orang-orang yang suaranya lebih keras daripada, lebih kencang daripada Rasulullah. Seperti dalam sebuah peperangan, perang setelah Futuh Mekah itu, ketika setelah Hudaybiyah, di perang itu kan hampir kocar-kacir, hampir menyerupai perang Uhud, hampir mau kalah karena mereka terlalu bangga dengan jumlah 12.000 pasukan. Kocar-kacir, kemudian dipanggil, Rasul menyuruh sahabat untuk berteriak. Wahai sahabat-sahabat yang sudah berjanji bai'atur ridwan. Itu kan suaranya lebih kencang daripada Rasul. Nah, maksudnya bukan suara dalam arti yang hakiki, tapi suara bagaimana kemudian suara menggambarkan sikap, suara menggambarkan jangan kalian berbuat kasar dalam buku ini. Jangan kalian berbuat kasar kepada keluarga, maka KDRT itu kan dilarang. Ya, KDRT jadi artinya jangan berbuat kasar. Udah. Yang terakhir kemudian disebutnya wafihim billahi azza wa jalla. Jadi yang terakhir ajarkan kepada mereka takut kepada Allah. Atau dalam buku ini disebutnya ayo ringankanlah beban mereka karena Allah. Dan ini yang paling utama, yang paling terakhir, artinya gini. Kita menjalani kehidupan sama-sama mau berbuat taat kepada Allah, maka saling meringankan untuk sama-sama dalam ketaatan. Indah kalau sudah seperti ini. Bukan saling memberatkan. Kalau ada kekurangan, bukan saling membukakan, tapi saling menutupi. Kalau ada sesuatu yang berat, bukan kemudian ditambah bebannya, tapi ayo sama-sama diangkat, sama-sama dibantu. Kalau sudah seperti ini, maka indah dan enteng kehidupan ini. Seperti tadi, suaminya ingin memberikan nafkahnya luar biasa, yang banyak, yang bagus, yang halal, tapi kemudian kemampuannya sampai seperti itu. Pasangannya, istrinya, silakan ringankan beban itu dengan cara apa? Satu, sampaikan, tidak tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Tapi kalaupun ada, itu kan menjadi sebuah rasa syukur yang lain dalam bentuk anugerah yang lain buat keluarganya. Tetapi yang pasti wahtihim billahi azza wa jalla. Ayo sama-sama saling meringankan. Kan suka ada kalimat-kalimat begini, Bu. Jangan biasanya membuat kita suka ini. Ayo, misalkan kata suaminya, mah, saya ini kemampuannya sampai seperti ini. Kalau ada yang dirasa kurang pas, kalau ada yang dirasa kurang dari apa yang diberikan, mohon dimaafkan. Jangan tuntut nanti saya di akhirat. Kalaupun mau tuntut di dunia saja. Kalau ada yang merasa seperti ketika Rasul itu dalam perang Badar itu sampai menyampaikan, ada versinya tuh ketika Rasul sedang sakit, nanya, para sahabatku, kalau kalian merasa pernah dizolimi, silakan sampaikan. Ada seorang sahabat nanya itu, angkat tangan, Pak. Aku ya Rasul. Di perang Badar itu aku pernah dipukul oleh engkau gara-gara barisanku tidak lurus. Tidak lurus. Maka apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu mau hari ini? Aku mau nuntut balas ya Rasul. Sahabat heboh saat itu. Sahabat heboh. Apa yang dipukul? Perutku ya Rasul. Maka aku akan minta balasan engkau supaya aku bisa memukul engkau perutnya. Wow, Umar udah ngamuk Umar. Tapi kata Rasul, biarkan supaya aku bebas.
Levelnya seorang Rasul sampai meminta apa yang mungkin aku pernah berbuat zalim, mungkin aku pernah memberikan satu keputusan yang engkau tidak suka atau engkau merasa tidak adil. Dibukalah bajunya Rasul, pakaian Rasul dibuka. Apa yang terjadi? Bukan dibalas, Pak. Jawaban dia apa? Kapan lagi ya aku bisa mencium, ya, menempelkan dengan kulit orang yang aku sayang, orang yang aku cintai. Jadi bukan dipukul, tapi dicium. Tapi penekanannya bukan di situ. Penekanannya adalah ketika ada hal-hal yang mungkin orang lain merasa tidak puas dengan kepemimpinan kita, maka semuanya harus terbuka. Semua harus terbuka. Harus legowo untuk mau menerima itu. Jadi makna bagaimana kemudian kita nggak boleh berontak kepada seorang pemimpin, itu kalau rasa dua-duanya itu kemudian sama, maka akan saling terbuka. Beda yang satu terbuka, jangan tuh kan pemimpin kalian jangan ini. Sama pemimpinnya juga harus punya pemikiran yang sama untuk memikirkan rakyatnya. Berapa rakyat yang nggak boleh membangkang terhadap pemimpinnya pun harus memakai dalil-dalil yang diantara satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah itu pada hari akhir itu kan adalah seorang pemimpin yang adil. Kalau pemimpin berpikir tentang menjadi pemimpin yang adil, rakyat berpikir menjadi rakyat yang taat kepadanya, maka semuanya akan berjalan dengan begitu nikmat. Kalau orang tua berpikir bagaimana kemudian mengurus anaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita posisi sebagai anak pun harus kemudian memakai dalil yang bagaimana supaya kita mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari orang tuanya. Kalau sudah berpikir dua-duanya sama seperti itu, kan jadi enak. Semua akan berlomba dalam kebaikan. Seorang pemimpin akan berlomba dalam kebaikan dengan kepemimpinannya. Seorang rakyat akan berlomba mencari kebaikan dengan posisinya sebagai rakyat. Seorang orang tua akan berpikir mencari kebaikan keridhaan Allah dengan posisinya sebagai orang tua. Seorang anak pun akan berpikir tentang mencari kebaikan dari posisinya sebagai anak. Kalau sudah seperti ini, insya Allah. Maka kembali bahwasanya kita taat kepada orang tua tidak dalam kemaksiatan, tidak dalam dosa, tapi dalam segala hal yang ditentukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 9 wasiat ini mudah-mudahan bisa kita tunaikan, bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang terus berusaha untuk memperbaiki dan berbuat kebaikan selama memang apa yang kita mampu, memberikan nafkah kepada ahli kita, jangan berbuat kasar, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.